Abu Nawas bikin raja tidur terlelap, dan 10 karung emas berhasil dibawanya. Pada suatu malam Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil, dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Raja Harun al-Rasyid memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur maka akan diberikan 10 karung koin emas, kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat Isya, sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Salabah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan, kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis Raja Rasyid malah semakin sulit menguap, lantaran menyimak dengan alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan peserta kedua memasuki ruangan, peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Saat bersamaan peserta kedua memasuki ruangan, peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balkis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang dibalik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar kalau terdapat kutil kecil di betis sebelah kiri Ratu Balkis. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balkis yang digosipkan ada kutilnya Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah, Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menatap posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi masuk lagi keluar lagi. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton, dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Pada pagi harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala. Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas, yang kita tahu, memang orang yang sangat luar biasa akalnya.